Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari wawancara yang telah saya lakukan adalah bahwa kecerdasan intelektual, spiritual, dan juga emosional dapat membantu kehidupan kita sehari-hari apabila digunakan secara beriringan. Ketiganya akan membangun satu kesatuan yang dapat memudahkan kita dalam melakukan sesuatu, dan apabila tidak dilakukan secara beriringan bisa saja menimbulkan dampak yang buruk, seperti kita memiliki kecerdasan, tetapi kita tidak mampu untuk mengontrol emosi dan kita tidak memiliki keimanan untuk mengontrol emosi tersebut, maka kita tidak akan mungkin mampu untuk mencapai sesuatu. Maka dari itu, ketiga kecerdasan ini harus ada dalam diri kita tanpa mengurangi salah satunya, jika kita ingin memiliki kehidupan yang baik di masa sekarang maupun di masa depan. Baiklah, sekarang kita bersama dengan Kak Novita selaku narasumber. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kakak biasanya menghadapi suatu permasalahan yang kompleks dalam pekerjaan atau kehidupan kakak sehari-hari? Untuk menyelesaikan masalahnya, yang pertama mungkin kita harus tenang, karena kalau kita tenang, kita bisa dapat solusi untuk hal-hal yang mungkin susah untuk kita putuskan. Baik, Kak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah yang biasa kakak lakukan agar tetap bisa berpikir fokus atau jernih dan logis dalam mengambil keputusan penting? Boleh diulangi? Apa yang kakak lakukan biasanya agar kakak bisa berpikir jernih dan logis dalam mengambil keputusan penting? Yang pertama, supaya bisa tetap jernih mengambil keputusan, harus berlandaskan ketika kita ngambil keputusan itu adalah keputusan yang netral untuk dimana itu tempat kita bekerja gitu. Satu lagi, supaya kita bisa berpikir jernih, yang pastinya mengesampingkan ego-ego kita terhadap sesuatu yang mungkin di luar dari konteks pekerjaan yang mau kita kerjakan. Kemudian kita masuk ke yang kedua, Kak. Ini kecerdasan emosional atau EQ. Yang pertanyaan pertamanya, bagaimana cara kakak mengendalikan emosi kakak ketika kakak menghadapi situasi yang menegangkan atau yang nggak menyenangkan bagi kakak? Sejauh ini kalau kakak menghadapi masalah, untuk menenangkan diri sih sebenarnya diam. Setelah diam, inhale, exhale. Habis itu kita berpikir, oh ini ternyata salah ya, ini ternyata enggak ya gitu. Jadi harus tenangin diri dulu, diam dulu supaya kita analisis, oh ternyata akunya salah, akunya tidak salah atas dua ini gitu. Baik. Pertanyaan kedua, dari pengalaman kakak, bagaimana menghadapi perbedaan pendapat tanpa menimbulkan konflik di antara sesama teman berdebat? Yang pertama kita harus mau dengar dulu ya apa yang dibilang orang gitu. Jadi kalau perdebatan itu kan biasanya terjadi karena kita tidak sesuai dengan apa yang dibilang orang, terus kita langsung stop dan bantah terhadap hal yang kita rasa itu salah. Jadi dengar dulu, ketika kita udah dengar, kita anggap salah, kita bilang thank you dulu ya. Sebenarnya mendengarkan orang, dan ketika kita lihat salah terus kita bilang thank you itu sebenarnya capek di hati. Tapi ketika kita bilang itu, kita lebih legowo untuk tidak terjadi konflik ketika oh ya thank you ya atas masukanmu, komentatormu, atau apapun yang dia katakan, terus kita bilang tapi menurutku kayak gini nih. Jadi didiskusikan. Jadi kita dengar dulu apa pendapat dari orang lain supaya tidak memotong dan terakhir salah paham. Kak, kita masuk ke yang ketiga, yaitu kecerdasan spiritual. Pertanyaan yang pertama, Kak, berapa penting sih Tuhan dalam kehidupan kita? Oh, penting banget ya, number one ya. Karena kalau kita udah nggak berlandaskan itu, pasti banyak hal yang nggak baik yang kita kerjakan. Tapi ketika kita udah berlandaskan itu, kayaknya ketika kita mau berbuat jahat pun atau membalas sesuatu pun kita, oh nggak baik ya. Baliknya bisa ke arah yang baik lagi ketika kita landaskan yang pertama adalah Tuhan. Yang terakhir nih, Kak, menurut kakak bagaimana penerapan nilai-nilai spiritual dapat memengaruhi sikap dan perilaku kakak dalam masyarakat? Bagaimana penerapan nilai-nilai spiritual? Sangat berpengaruh ya kalau dari kakak pribadi. Jadi ketika diterapkan apa yang sudah kita bacakan tadi, apa yang diajarkan di agama kita, itu membantu kita untuk lebih wise bertindak dalam A, B, C dan sebagainya gitu. Jadi baik sekali rasanya ketika penerapan nilai spiritual itu dilakukan
lakukan dan pasti akan mempengaruhi sikap kita di lingkungan. Kalau kakak sendiri mempengaruhi sikap kakak di lingkungan juga untuk penerapan nilai-nilai dari spirituality ini. Oke Kak, kita sudah selesai sesi wawancaranya. Makasih banyak Kak udah mau jawab 18 pertanyaan tadi. Oke. Thank you so much Kak Raffi. Thank you Kak. Oke deh, thank you.